Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Studi Akuntansi Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan aplikasi Zahir versi online. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Baik teman-teman, Zahir Online itu adalah aplikasi yang baru dari PT Zahir Internasional, di mana kalau dulu Zahir itu hanya ada satu versi, yaitu versi desktop, yaitu yang offline, di mana kita harus menginstalnya di dalam device kita. Sekarang Zahir telah mengeluarkan yang versi online, namanya adalah Zahir Online. Ini bisa kita akses melalui beberapa device, diantaranya adalah melalui laptop, tablet, bahkan bisa menggunakan HP. Ya, selama ada jaringan atau koneksi internetnya, kita bisa mengakses aplikasi ini dan tanpa harus kita install aplikasi. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 hal terkait dengan Zahir Online. Yang pertama adalah cara bagaimana setup saldo awalnya, ini di part 1 di video ini. Di part kedua nanti kita akan belajar bagaimana menginput transaksi-transaksi, diantaranya transaksi pembelian, penjualan, kasbank, penyesuaian, dan jurnal lainnya. Dan yang ketiga, kita nanti akan belajar bagaimana cara melakukan penyusunan laporan keuangannya serta penyusunan aset tetap menggunakan aplikasi Zahir Online ini. Baik, kita mulai dengan studi kasusnya, teman-teman. Studi kasus ini Anda bisa download, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Ya, ini namanya adalah perusahaan PT Setia Berkarya Laksana atau Seblak Corps. Perusahaan ini adalah perusahaan jual beli makanan organik. Jadi perusahaan ini membeli dari beberapa petani, kemudian didistribusikan atau dijual kepada toko-toko yang menjual makanan organik di daerah Jakarta. Berikut merupakan periode akuntansinya. Ya, jadi di dalam studi kasus ini PT Seblak Corps ini mulai menggunakan Zahir per tanggal 1 Januari 2024, ya, dan data yang disediakan di sini adalah 31 Desember 2023. Ini merupakan kebijakan akuntansinya. Ya, silakan teman-teman pelajari. Saya coba highlight beberapa yang penting untuk diterapkan nanti ketika masuk ke dalam studi kasusnya. Di antaranya untuk pembelian di sini pajaknya adalah 11%. Kemudian terminnya adalah 2/15 N/40. Kemudian untuk pengeluaran kas di sini kalau kurang dari 1 juta maka menggunakan kas kecil, tapi kalau misalkan lebih dari 1 juta menggunakan bank. Kemudian untuk penjualan payoutnya 11% juga, terminnya sama 2/15 N/40. Kemudian penilaian persediaannya menggunakan metode average, dan yang terakhir metode penyusunan aset tetapnya adalah menggunakan metode garis lurus. Baik, untuk memulai menggunakan Zahir Online, kita harus masuk ke alamat ini, ya, go.zahironline.com/out, ya, atau langsung saja go.zahironline.com seperti itu. Kemudian kalau ada yang Anda belum memiliki akun, silakan daftar dulu, tapi kalau sudah silakan langsung login. Kemudian di sini biasanya ada beberapa database. Kalau misalkan Anda baru menggunakan, ini biasanya kosong. Nah, untuk memulai melakukan pencatatan, pembuatan database baru, kita buat baru database-nya. Kemudian kita masukkan nama perusahaannya adalah PT Seblak Corps. Kemudian jenis usahanya adalah, di sini ada beberapa jenis usaha. Kita gunakan yang paling sesuai dengan jenis usaha kita. Ya. Di sini saya menggunakan perdagangan dan distribusi sesuai dengan karakteristik perusahaannya. Kemudian di sini gunakan akun bawaan kalau memang kita ingin dibuatkan akun secara otomatis oleh Zahirnya. Nah, saya di sini menggunakan akun bawaannya. Kemudian periode akuntansinya di sini kita bisa ganti. Ya. Karena di sini tadi mulainya bulan Januari 2024, maka saya setup ini dari Januari ke Desember 2024. Kemudian lanjutkan. Oke, ini mata uang, ya. Kalau misalkan bukan dari Indonesia kita bisa ganti mata uangnya, tapi karena ini menggunakan rupiah maka tidak kita ganti. Ya, kemudian ini bisa dibiarkan saja dan ini di checklist, kemudian kita klik simpan.
Nah, ini adalah proses pembuatan database-nya. Sambil menunggu, kita coba masuk ke studi kasusnya lagi. Nah, teman-teman, di sini sudah disediakan beberapa data saldo awal. Di antaranya adalah ada saldo awal persediaan, ya. Kemudian saldo awal untuk piutang, untuk utang, dan kemudian yang terakhir adalah saldo awal untuk harta tetap serta saldo awal akun. Nah, di dalam Zahir Online, yang pertama harus kita input adalah data ininya dulu, data barangnya dulu. Kemudian baru nanti saldo awalnya, ya. Itu termasuk juga saldo piutang. Jadi input dulu pelanggannya, baru nanti masukkan saldo awal piutangnya. Kemudian untuk saldo awal utang juga sama, input dulu nama pemasoknya, kemudian input saldo awalnya. Untuk harta tetap juga sama, di sini kita input dulu harta tetapnya, baru nanti kita input untuk saldo awal akunnya. Nah, bedanya dengan Zahir versi desktop, kalau ini biasanya dia akan nge-link. Contoh misalkan, saya menginput daftar persediaan, maka ketika kita menginput data persediaan, saldo awal persediaan, maka dia akan otomatis menginput nilai persediaannya di dalam neracanya. Ya, jadi kita tidak perlu menginput saldo awal di neraca untuk akun-akun ini. Ya, karena memang untuk persediaan, piutang, dan utang, karena memang itu nanti akan nge-link ketika kita menginput saldo awal dari piutang, utang, dan persediaan. Baik, kita mulai dengan menginput saldo awal persediaan. Yang pertama kita akan buat adalah kelompok produknya terlebih dahulu. Baik, ini kita close. Nah, ini adalah tampilan dari Zahir Online. Ini ada dashboard, data master. Kalau di Zahir dulu namanya data-data, ya. Ini buku besar. Ini untuk penjualan, pembelian, kas bank, persediaan, dan menu laporan. Ya, kurang lebih sebetulnya sama dengan Zahir versi desktop, tapi mungkin tampilannya saja berbeda. Baik, kita mulai dengan menginput kelompok barang. Di sini ada dua kelompok barang, yaitu makanan dan minuman. Caranya adalah masuk ke data lain, kemudian pilih kelompok produk. Setelah itu kita buat di sini, buat baru saja. Namanya adalah makanan. Kemudian kita lihat info lainnya. Ini biarkan saja sesuai dengan defaultnya, ya. Akun persediaan. Oke, ini kita simpan. Kemudian kita buat baru, kelompok kedua adalah minuman. Ya. Yang kedua minuman. Kita simpan. Oke. Kemudian kita akan menginput yang kedua adalah nama-nama barang yang kita miliki. Kalau misalkan kita punya 100 barang, maka kita input 100 barang. Ya. Memang ada cara untuk input secara import, ya. Tapi di video ini saya akan jelaskan karena datanya sedikit, kita akan coba menggunakan metode manual terlebih dahulu. Baik, kita akan input nama persediaannya, masuk ke data produk, kemudian kita buat baru, masukkan nama produknya. Kalau kita masukkan nama produk, dia akan otomatis mengisi kode produknya. Ya, jadi kode produknya sudah saya sesuaikan dengan kode produk otomatis yang muncul. Kemudian satuannya ini adalah 5 kg, berarti pack, ya, dalam bentuk pak. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa informasi, tapi informasinya tidak disediakan di sini. Kita bisa lewat saja. Kemudian kita ke info lainnya. Pajaknya kita isi, teman-teman, agar nanti sama, ya. Agar nanti ketika kita input transaksi, pajaknya sudah otomatis terisi. Kemudian kelompok barangnya kita isi, ini adalah masuknya ke makanan. Ya, jadi nama produk, kode produk, satuan dasar, kelompok produk, kemudian PPN-nya kita isi. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita masukkan yang kedua, tofu pure. Nah, tunggu sampai kode produknya muncul. Kelompok produknya kita masukkan ke makanan. Satuannya ini adalah, karena dia minuman, ya, kita menggunakan CAF. Kemudian pajaknya kita masukkan ke PPN 11%. Dan kita simpan. Kita masukkan yang ketiga.
Ya, ini kita baiknya menggunakan pack ya. Kalau ini kan semacam kacang-kacangan gitu ya. Menggunakan pack saja, kemudian PPN-nya kita tambahkan pajak pertambahan nilai yang kita simpan. Setelah itu yang keempat kita masukkan juga. Nah, kalau ini masuknya ke dalam kelompok minuman ya. Yang keempat ini minuman, satuan dasarnya ini cup saja. Kemudian pajaknya kita input sesuai dengan studi kasusnya, yaitu PPN 11%. Kemudian kita input yang kelima, yogurt 250 ml, kelompok produknya minuman, satuan dasarnya cup. Kemudian kita masukkan pajaknya. Dan kita simpan. Terakhir adalah yang yogurt 500 ml, satuan dasarnya cup, kemudian kelompok produknya minuman, pajaknya kita setup, kemudian simpan. Nah, itu adalah untuk menginput data produk ya teman-teman ya. Jadi data produknya kita input dulu seperti itu. Ini terkait dengan data sebetulnya bisa kita masukkan lengkap mungkin ya sebetulnya. Tapi di sini kita contohkan yang paling seminimal mungkin, hanya kelompok produk, satuan dasar, dan pajaknya. Jadi teman-teman sebetulnya bisa menginput harga jual, harga beli, multi harga, kalau misalkan ada beberapa harga yang ingin diterapkan dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Untuk proses selanjutnya adalah kita input saldo awal untuk persediaannya. Ya, kita masuk ke logo yang di atas kanan ini, kemudian pilih saldo awal, kemudian saldo persediaan. Nah, di sini kita masukkan saldonya. Yang pertama adalah organic rice 5 kg. Ya, kita pilih produknya. Kemudian kita masukkan jumlahnya di sini adalah 100 unit, harganya 200.000. Kemudian simpan. Kemudian kita pilih yang kedua, yaitu Toko Pure. Jumlahnya adalah 50, harga belinya 75.000. Kemudian yang ketiga adalah Organic Veas, Organic Fish ya. Kemudian kita pilih jumlahnya adalah 1000 pak ya. Kemudian harga belinya 80.000. Setelah itu adalah Pure Milk. Ini totalnya ada 200, harganya 100. Kemudian yogurt 250 ml 900 unit 110.000. Yogurt yang 250 ada 900 kuantitasnya, harganya 110.000. Kemudian yogurt 500 ml harganya 500, kemudian harga belinya adalah 200.000. Kemudian simpan. Nah, ini kita batalkan kalau sudah selesai. Nah, di akhir nanti akan ada rekapan dari saldo awal persediaan yang tadi sudah kita input saldo awalnya. Di sini sudah betul ada 6, kemudian totalnya 322.750.000. Ini juga sama ya, 322.750.000. Oke, kalau sudah sesuai kita close. Itu adalah cara untuk menginput saldo awal persediaan. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah input saldo awal untuk piutang. Nah, piutang ini ada 4 customer yang punya piutang kepada kita. Yang pertama, tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah menginput data customernya. Kemudian yang kedua adalah menginput invoice piutangnya. Cara untuk menginput data customer itu masuk ke data-data, kemudian data kontak, kemudian kita buat baru. Baik, namanya kita masukkan di sini adalah yang pertama Green Harvest Mart. Kemudian di sini ada alamatnya, kita masukkan di alamat.
Kemudian ini yang kita checklist saja adalah yang pelanggan saja. Kemudian kita di alamatnya kita masukkan juga. Kemudian data lainnya ini yang kita lengkapi terminnya saja ya. Kita lengkapi terminnya yaitu 15/40 2%. Jadi 2/15 N per 40 tadi sesuai dengan studi kasusnya. Baik, kita simpan. Kemudian yang kedua ini adalah Biopressmart. Kita masukkan namanya, kemudian alamatnya, pelanggannya kita checklist, alamatnya kita masukkan lagi, kemudian masukkan untuk terminnya 15/40 2%. Kemudian yang ketiga Pure Nature Shop. Kemudian kita masukkan alamatnya, data lainnya kita masukkan untuk termin pembayarannya itu 15/40 2%. Baik, yang terakhir adalah Organic Oasis. Ini kita masukkan di bagian nama, alamatnya kita copy di sini, kemudian pelanggannya saja yang checklist, di alamatnya kita tambahkan lagi, data lain ini kita menggunakan terminnya saja 15/40 2%. Jadi ini adalah jumlah hari diskon, dia 15. Jadi kalau kurang dari 15 hari bayarnya dia akan dapat diskon 2%, tapi kalau misalkan tidak, maka dia paling lambat membayarnya adalah 40 hari. Oke, kita close dulu. Nah, di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 sudah kita input untuk data pelanggannya. Yang kedua, kita adalah input saldo awalnya. Oke, di bagian yang tadi, bagian sini saldo awal masuk ke bagian saldo awal piutang. Oke, kita buat baru. Di sini pilih pelanggannya. Yang pertama adalah Green Harvest Mart. Green Harvest Mart, tanggal 10 November 2023. 10 November 2023. Nomor fakturnya adalah SEB1. Kemudian receivable value-nya 15 juta. Kita coba klik more. Nah, di sini ada terminnya ya. Kita coba masukkan 15/40 2%. Oke, kita coba yang kedua, Biopressmart. Kemudian tanggal invoice-nya adalah 30 November 2023. Nomor fakturnya adalah SEB2. Jumlah piutangnya 9 juta. Ininya 15/40 2%. Kemudian setelah itu kita input yang ketiga, Pure Nature Shop. Ya, Pure Nature Shop. Tanggal fakturnya 20 Desember. Kemudian nomor fakturnya SEB3. Setelah itu receivable value-nya piutangnya 19 juta. Terminnya adalah 15/40 2%. Kemudian yang terakhir adalah Organic Oasis. Ini tanggal fakturnya 28 Desember. Nomor fakturnya SEB4, receivable value-nya 9.900.000. Jumlah hari diskonnya 15, jatuh temponya 40 hari, diskonnya 2%. Kita simpan. Oke, ini kita close. Nah, di sini totalnya ada 4 faktur dengan jumlah 52.900.000. 52.900.000. Oke,
sudah betul untuk saldo awal piutangnya. Kita lanjutkan yang ketiga adalah input saldo awal utang. Kurang lebih sebetulnya ini sama persis dengan yang piutang. Hanya bedanya nanti yang kita checklist adalah ketika membuat data perusahaannya, yaitu dia sebagai pemasok bukan sebagai pelanggan. Baik, kita lanjutkan teman-teman untuk menginput data pemasoknya dulu. Masuk ke data-data, kemudian data dan kontak, buat baru. Kemudian kita masukkan namanya adalah Green Eats. Ini yang kita checklist hanya pemasok saja. Kemudian masukkan nama alamatnya. Data lainnya kita masukkan untuk terminnya saja. Ya, termin ini sebetulnya bisa diisi, bisa tidak. Ya, kalau misalkan kita ingin memudahkan untuk selanjutnya tidak perlu kita isi, misalkan kita buat invoice, itu ingin otomatis input terminnya, maka bagusnya di sini diinput. Agar nanti ketika masuk ke invoice kita tidak perlu menginput lagi untuk terminnya, ya, karena dia akan otomatis. Ya, kita masukkan alamatnya, kemudian terminnya juga. Kemudian yang ketiga Eko Gourmet. Kita masukkan alamatnya, yang di checklist hanya pemasok saja. Kemudian data lainnya ini kita masukkan terminnya 1542%. Oke, yang terakhir adalah Milk Delight. Ini kita masukkan namanya dulu, kemudian alamatnya, kemudian masukkan terminnya yaitu 1542%. Baik, itu adalah untuk data nama pemasoknya. Kita lanjutkan sekarang adalah untuk data invoice-nya. Jadi kita punya 4 utang kepada 4 supplier. Ya, jadi ini adalah nomor invoice-nya, ini nomor ini saldo Ini saldo utangnya termasuk PPN ya. Ini tanggal invoice-nya. Oke, kita masukkan sama seperti tadi, masuk ke pengaturan di atas ini, kemudian pilih utang usaha. Kemudian kita buat baru. Yang pertama pemasoknya adalah Green Eats. Tanggalnya 20 November 2023. 20 November. Nomor fakturnya GRE 143. Total fakturnya 14 juta. Kemudian kita masukkan terminnya, samakan ya dengan studi kasusnya. Kemudian yang kedua adalah sumber sehat. Tanggal fakturnya 29 November. Nomor fakturnya kita isi, nilainya adalah 7 juta. Ininya 1542%. Kemudian yang kedua adalah Eko Gourmet. Ya, Eko Gourmet. Tanggal 15 Desember. Nomor fakturnya kita masukkan, nilainya adalah 14 juta. Ininya 1542%. Kemudian terakhir adalah Milk Delight. Milk Delight. Tanggal fakturnya 27 Desember 2023. Nomor fakturnya kita masukkan, itu nilai utangnya adalah 9.500.000. Kemudian kita input di sini terminnya, kemudian simpan. Ya, ini kita close dulu. Nah, kemudian ini totalnya adalah ada 4 faktur senilai 44.500.000. Ya, sama 44.500.000
500.000 rupiah. Kemudian kita lanjutkan yaitu penghitung atau penginputan untuk data harta tetap. Data harta tetap. Ini kita close dulu. Kita masuk ke data master, kemudian kita masukkan data harta tetapnya. Di sini kita buat baru. Oke, kita masukkan. Yang pertama adalah kendaraan. Kodenya di sini MBX1. Kemudian namanya adalah mobil box. Ini adalah kendaraan operasional. Kemudian tanggal perolehannya 1 Januari 2023. Kemudian nilai perolehannya adalah 220 juta. Nilai residunya 0, metode penjusutannya garis lurus. Ini sudah garis lurus semuanya. Nanti kita coba cek di kategori aset tetapnya ya, untuk mengetahui ini penyusutannya apa. Tapi di sini by default dia biasanya garis lurus. Baik, kita masukkan yang kedua itu adalah tanah ya, kodenya TNH1. Namanya tanah, harga tanggal perolehannya 1 Januari 2023 juga. Kemudian harga perolehannya 500 juta. Nah, ini totalnya jadi 720 juta ya, 720 juta total semuanya. Baik, ini yang perlu kita isi untuk data aset tetap, kemudian kita simpan dulu. Nah, tadi saya di sini sudah masuk ya, dua aset tetap. Kemudian kita bisa melihat penyusutannya di sini. Ini penyusutan bulan Januarinya belum ya. Kalau kita ingin buat penyusutannya maka kita proses, tapi nanti ini kita lakukan di akhir ya. Ini data transaksinya tidak ada, ini tidak ada transaksi untuk aset tetapnya karena masih kosong. Nanti biasanya setelah ada penyusutan dia baru akan muncul, atau ketika setelah kita masuk ke saldo awal akunnya baru nanti kita akan muncul di data transaksinya. Oke, ini untuk data aset tetapnya. Sini sudah ada penyusutan per bulannya. Tadi ada untuk di mana untuk menginput metode penyusutannya. Itu ada di sini ya, di data lain. Kemudian kategori aset. Nah, ini ada gedung, kendaraan, dan tanah. Kalau kendaraan di sini 8 tahun ya. Di sini sudah sama 8 tahun. Jadi kalau kendaraan dia 8 tahun umur penggunaannya. Kalau tanah dia tidak disusutkan. Metodenya ini kalau kita lihat, kita coba bisa buka detailnya. Nah, dia metode penyusutannya adalah metode penyusutannya garis lurus ya. Coba lihat di data aset tetapnya. Ya, nanti kita coba lihat ya. Tapi by default ini biasanya dia menggunakan metode garis lurus. Ya, ini dibagi rata semuanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah kita input untuk saldo awal akunnya. Ya, jadi ini adalah saldo awal akun per 31 Desember 2023. Kita coba lihat di dalam Zahir Online itu ada di sini di saldo awal akun. Nah, di sini akan muncul saldo-saldo awal akunnya, nama-nama akun dan saldo-saldo awal akunnya. Ini karena belum kita isi maka ini harusnya 0 semua ya. Di sini ada debit, ada kredit. Kemudian yang harusnya sudah ada itu adalah yang piutang. Piutang karena tadi sudah kita input makanya dia harusnya muncul. Ya. Piutang usahanya adalah 52.900.000. Di sini sudah sama nilainya. Kemudian yang sudah muncul juga itu adalah persediaan. Persediaan di sini karena ada dua kelompok maka dia muncul dua di sini. Ada persediaan makanan, persediaan minuman. Tapi totalnya ini sama ya, 322.750.
Ini 322.750. Ya, 322.750. Kemudian di sini juga harusnya sudah ada untuk yang utang. Kita coba lihat ke bawah. Utang juga sudah ada 44.500. Ya, sama 44.500. Nah, yang lainnya harus kita input secara manual. Baik, kita input secara manual untuk saldo awal akunnya. Kas kecilnya adalah 5 juta. Ya, kita masukkan berarti di debit kalau kas. Kemudian banknya adalah 300 juta. Masukkan di bank 300 juta. Kemudian piutang usahanya otomatis, persediaannya otomatis, persediaan lingkungan juga otomatis. Tanahnya kita masukkan 500 juta. Di bagian tanah di sini 500 juta. Kemudian kendaraannya adalah 220 juta. Kemudian penyusutan kendaraannya 27.500. Penyusutan kendaraan 27.500. Kemudian utang usahanya otomatis ini sudah masuk. Kemudian utang banknya 284.150. Di sebelah kredit ya, 284.150. Kemudian modalnya 900 juta. Setelah itu laba ditahannya 144.500. Laba ditahannya 144.500. Oke, untuk melihat ininya nanti kita coba ini ya. Kita coba simpan dulu. Ya, kita coba lihat lagi saldo awalnya. Nah, di sini ada kemungkinan saldo awalnya tidak balance ya antara debit kreditnya. Maka kita cek lagi di sini di bagian paling akhir di paling bawah di sini. Di paling bawah di sini ada ekuitas saldo awal. Ya, ekuitas saldo awal ini adalah akan terisi otomatis kalau misalkan debit dan kreditnya tidak balance. Jadi hati-hati teman-teman, kalau sudah input saldo awal akun, simpan dulu, cek lagi ada ekuitas saldo awalnya tidak. Kalau ada ekuitas saldo awalnya, berarti dia antara debit dan kreditnya tidak balance, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak balance, perbaiki lagi, kemudian simpan lagi, ya, buka lagi saldo awalnya. Kemudian cek ekuitas saldo awalnya masih ada atau tidak. Kalau masih ada berarti itu juga masih tidak balance. Ya, sampai dengan ekuitas saldo awalnya kosong itu baru neraca saldo kita itu sudah balance atau trial balance kita itu sudah balance. Begitu untuk memastikan saldo awal akun kita sudah balance. Ya. Melihatnya adalah di bagian ekuitas saldo awal. Jadi ekuitas saldo awal itu adalah untuk penanda bahwa agar balance dia maka akan dimasukkan saldo di situ. Agar debit dan kreditnya balance gitu seperti itu. Ini adalah untuk input saldo awal akun. Bagaimana untuk memastikan bahwa saldo awal akun kita sudah sesuai? Kita bisa coba cek ke laporan ya teman-teman. Masuk ke laporan keuangan, kemudian neraca saja. Bulan Desember 2023 berarti ya. 31 Desember 2023. Nah, ini adalah saldo awal akun yang per 31 Desember 2023. Di sini ada kas kecil 5 juta betul. Banknya 300 juta sudah betul. Ada piutang, persediaan, tanah, akumulasi penyusutan, utang sudah betul. Kemudian utang bank 284 sudah 900 juta 144. Nah, ini adalah saldo awal akun untuk PT Seblak Corporation. Sekian teman-teman untuk video pembelajaran cara penggunaan aplikasi Zahir Online versi baru untuk bagian 1 part 1 yaitu cara setup saldo awal akun. Sampai bertemu di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.